Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senangnya masih bisa share lagi aku nih kegiatan aku, rutinitas seperti biasanya, rutinitas ibu rumah tangga. Nah, di sini aku bukain dulu gorden dan juga jendelanya karena kebetulan hari ini tuh jadwal mau belanja mingguan ke pasar tradisional. Nah, jadi ini tuh udah mau memasukin bulan Ramadan ya teman-teman. Untuk aku tag videonya ini beberapa hari mau megang, jadi ini tuh baru aku edit untuk videonya. Nah, ini tuh kami sudah jalan ke bawah. Nah, ini mau jalan dulu ke bengkel karena kebetulan suami itu nggak bawa kereta dan nggak ada mobil juga di rumah sini. Jadi kan mobil itu letaknya di bengkel ya teman-teman. Nah, ini jalan menuju ke bengkel. Nah, ini udah bersih aja untuk bengkel Andro Jayalas di Duri Riau ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh baru ngecor gitu suami aku tadi malam, jadi mobilnya itu nggak di dalam bagasi gitu ya. Jadi ya udah deh, nggak, nih udah sampai ke pasar, kami naik kereta aja karena kan teringat ini hari Minggu. Jadi ya udah, karena padet gitu males aja repot-repot naik Honda aja ya teman-teman. Nah, tadi itu makan mie pangsit dulu sarapan seperti biasa. Baru setelah makan mie pangsit, laju lagi menuju ke pasar. Nah, ini padet banget teman-teman. Biasa kalau hari Minggu di sini tuh rame ya, dari berbagai daerah, dari pelosok-pelosok tuh dateng semua belanja ke sini gitu. Jadi ini tuh mau persiapan juga untuk megang puasa nanti. Ini beli daging dulu. Nah, di sini aku belinya 2 kilo, sekilo untuk aku, sekilo untuk ibu mertua. Nah, jadi ini tuh sekilonya 145.000 ya teman-teman. Cuman di belanja kali ini aku tuh review harga dan budget belanjaan aku tuh ya sesuai kebutuhan aku aja ya teman-teman. Kalau untuk kebutuhan orang tua tuh enggak, paling aku budgetin di sini 200 ribuan aja, paling ada lebih 20 ribuan beli kue gitu ya teman-teman. Nah, jadi 200 ribu itu terbagi-bagi ya untuk belanjaannya apa aja. 100 lebihnya 150 untuk daging, 50 ribu untuk cabai, bawang, tomat dan segala macamnya ya teman-teman. Pokoknya kalau aku tuh belanja dibudgetkan gitu duitnya 200 atau 250 ribu setiap belanja. Nah, itu tuh kadang habisnya 10 hari atau seminggu paling cepat ya teman-teman. Jadi biar supaya enak aja kalau kita belanja gitu. Oke, ini udah sampai di rumah. Nah, aku tutup pintu dulu. Nah, karena kebetulan suami aku udah keluar juga. Jadi aku bisa kerja dulu nih. Kerjanya ibu rumah tangga ya di sini, di rumah ini. Jadi ini setelah pulang belanja itu hujan gerimis gitu teman-teman. Alhamdulillah aku tuh nggak kena hujan ya teman-teman. Sampainya di rumah tuh ya gerimisnya makin deras gitu. Jadi sambil aku beberes ini ya sambil hujan gitu, sambil menikmatin air hujan ya teman-teman. Jadi cuaca itu nggak tentu ya di tempat aku, kadang hujan kadang panas kayak gitu. Nah, di sini aku bongkarin aja untuk si dagingannya. Ini sekilo udah aku kasih sama ibu mertua. Nah, di sini aku ada beli ayam juga. Nah, ayam potong tuh cuman 1 ekor aja. Bukan 1 ekor deh, 1 potongan gitu, 17.000 harganya. Nah, ikan kembung juga beberapa ekor. Nah, itu paling harga 15.000 aja ya untuk ikan kembungnya. Nah, di sini aku cuciin bersih untuk si daging dan juga ayam serta ikannya. Dan di sini aku cuci seperti biasa itu 3 kali ya teman-teman, tapi aku cucur dulu gitu, baru aku bersihkan lagi sampai benar-benar bersih ya, enggaknya yang terlalu bersih kali, yang penting 3 kali udah biasa aku seperti itu. Dan intinya kalau dalam Islam itu kan dicucur dulu ya untuk olahan yang seperti ini. Teman-teman udah belanja mingguan belum nih? Kalau aku ya ini ya udah mau menjelang Ramadan ini baru belanja mingguan lagi. Sebenarnya sih stok tuh masih ada ya teman-teman. Cuman karena aku tuh takut pas megang
jadi rame gitu kan, ya udah sebelum megangnya aku tuh langsung belanja daging aja gitu. Ya belanjanya pun nggak banyak, budget 200 ribuan aja. Oke, di sini aku bongkarin untuk si sayurannya, cabai merah. Ini cabai merah di sini sekilo 68, kemarin itu katanya 70. Ada sih di tempat lain juga yang lebih mahal ya teman-teman, 78, 80 gitu. Cuman aku dapat memang tempat yang termurah, biasa langganan aku. Nah, ini untuk tomat aku beli sekilonya itu 12.000 ya teman-teman. Nah, untuk cabai rawit kecil yang pedes banget itu tuh 1 onnya 8.000 teman-teman. Nah, itu masih mahal ya. Enggak juga sih, pernah juga di harga 10.000, 12.000 1 onnya cabai rawit yang kecil itu. Nah, ini udah masukin sayuran kangkung, ini udah aku putih-putilin sebelumnya, cuman nggak aku tag. Tapi pas saat nge-put prep ke dalam box kontainernya ini aku ambil videonya, karena ya sayang aja ya teman-teman, namanya kita juga food prep. Nah, di sini masukkan si daun sop, aku beli 2.000 aja. Nah, ini tomat harganya sekilo 12.000, murah ya teman-teman, nggak tahu ya murah apa mahal. Oh, sedang lah ya, pernah juga harganya itu 13, 15, 16 pun pernah. Nah, di sini aku masukkan wortel sama kentang. Aku beli kentangnya itu 4.000, wortelnya itu 2.000. Nah, aku ada beli rempah-rempah juga itu 2.000. Udah selesai aja nih food prep aku kali ini, tinggal ditutup-tutupin, dimasukkan ke dalam lemari kulkas ya, lemari pendingin. Nah, di sini aku tutupin dulu untuk box kontainernya teman-teman. Nah, jadi aku tuh di video kali ini juga agak rempong ya, karena aku mau buat stok frozen food untuk persiapan sahur. Jadi sahur nanti itu aku mau masak itu yang set gitu teman-teman. Jadi aku mau buat bumbu merah, bumbu putih dari bawang putih, bawang merah, dan juga aku buat stok frozen food, kentang digoreng dijadikan perkedel kentang teman-teman. Ya teman-teman mungkin udah tahu juga ya, udah pandai-pandai banget gitu kalau untuk masak ya. Jadi aku hanya sharing kegiatan aku aja gitu. Nah, ini aku tatain dulu ke dalam kulkas biar supaya kulkas aku lebih rapi. Nah, itu tergeser dibuat sama Dewu ya kameranya ya teman-teman. Nah, ini dia selesai nih food prep aku dan menata isi kulkas. Untuk kulkasnya udah aku bersihkan sebelumnya ya teman-teman. Seperti biasa setelah belanja sebelum food prep aku lap-lap kulkas dulu gitu. Nah, untuk cerita lagi nih untuk stok frozen foodnya, ada perkedel kentang, ada chicken katsu, ada juga ayam ungkep, tempe tahu ungkep, dan juga bakso. Nah, jadi di sini aku lap-lapin dulu untuk si dapurnya, biar supaya enggak basah gitu ya, enak aja dipandang mata. Nah, di sini aku lanjut mau sapu-sapuin untuk si dapurnya dulu, karena di sini aku mau ngurusin si 2 bocil dulu, mandikan, ngasih makannya ya teman-teman. Enggak deh, aku cuman ngasih makan aja karena kebetulan si papa itu pulang gitu. Jadi ya udah, papanya anak-anak mandikan mereka dan aku lanjut lagi beberes di dapur. Nah, ini aku ungkepin ayam teman-teman. Jadi sambil aku ungkep ayam ini, si 2 bocilku itu mandi sama si papahnya. Tadi aku sempat berhenti dulu ngasih makan Bang Hamam dan Dek Hubu gitu. Baru aku lanjut lagi deh. Nah, ini udah selesai ungkep ayam, aku ungkepin si tempenya, udah itu aku ungkepin si tahu. Nah, ini bumbu racik 1 bungkus doang teman-teman, jadi aku awet-awetin aja ya biar supaya dapet gitu ke semuanya. Untuk si tempe juga dapet, tahu juga, dan juga ayam. Ya nggak apa-apa lah ya, cuman dikit aja sih aku buatnya, nggak banyak-banyak gitu, karena kalau banyak-banyak kalau nggak habis blenger juga liatnya di kulkas, kok nggak habis-habis gitu ya stok frozen foodnya. Karena kalau aku tuh lihat makanan yang terlalu banyak nggak habis-habis enak gitu teman-teman, alhasil nggak mau dimakan gitu.
Makanya buatnya sedikit-sedikit dulu, yang penting semua macam tuh ada. Nah, ini aku gorengin kentang tadi. Sudah selesai gorengnya, aku mau tumbukin dulu kentangnya, bawang putih, bawang merah yang digoreng juga, dan juga irisan daun sop dan bawang pre. Nah, dikasih garam, masako, dan juga sedikit micin ya, biar supaya lebih enak. Nah, di sini aku bulet-buletin. Merica jangan lupa juga teman-teman, biar supaya lebih gurih gitu rasanya, ada pedas-pedasnya. Aku bulet-buletin aja seperti ini, yang rapih gitu, yang penting padet ya, jadi pas saat digoreng itu enggak keluar semua gitu untuk si kentangnya, nggak hancur melebur ya teman-teman. Nah, udah aku bulet-buletin, masukkan langsung ke dalam kulkasnya nih. Nah, di sini aku lanjut lagi mau blenderin si bawang merah dan bawang putih. Nah, ini untuk bumbu putih aku ya teman-teman, jadi aku stokin aja di kulkas. Di sini aku langsung aja mau blenderin si bumbu merahnya. Nah, kalau untuk bumbu merah, aku tuh pakai bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tomat. Nah, kalau misalnya ada yang lain ya itu menurut aku enak ya teman-teman. Karena ya aku suka aja kalau misalnya udah nentuin rasanya duluan gitu. Nah, jadi di sini nggak aku goreng-goreng karena kalau misalnya digoreng nanti bumbunya digoreng lagi, aku takutnya udah kayak kemasan gitu. Jadi ya udah deh, aku nggak usah digoreng karena kan stok aku langsung habis dalam seminggu. Toh dulu aku pernah jualan nggak perlu aku goreng sampai 2 mingguan tuh awet loh. Nah, ini chicken katsunya permintaan ya, jadi nggak suka tuh anak-anak tuh ngelebar tebal gitu dagingnya, nggak suka mereka suka bagian yang paha kayak gitu, apalagi yang bagian kulit-kulit ayam tuh enak gitu dibuat crispy. Jadi udah aku potongin agak kecil-kecil, tipis-tipis, dan juga tulang-tulangannya itu aku buat aja teman-teman sekalian. Karena mereka juga suka yang bagian tulang-tulang gitu. Nah, ini aku dilanjut buatin si bakso. Nah, untuk bakso lihat aja resepnya ya, aku tulisin di sini. Nah, ini setelah aku chopper, teksturnya itu seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu lembek, nggak juga terlalu keras. Nah, ini aku bulet-buletin dulu, langsung aja aku masukkan ke atas air panas gitu. Nah, airnya udah mendidih, dimatikan kompor, baru kita masukkan si buletan baksonya ini. Nah, aku ngebuletinnya pakai sendok aja gini teman-teman, karena aku lebih suka aja walaupun lama gitu ya, daripada pakai tangan. Aku nggak suka nih benyek-benyek di tangan gitu, risih gitu teman-teman, rasanya lengket ya. Nah, ini udah aku rebusin untuk si baksonya. Sudah mengembang, langsung aku tiriskan, masukkan ke dalam box seperti ini. Nah, dapatnya cuma dikit ya teman-teman. Nah, ini dilanjut, aku udah selesai aja untuk buat stok frozen foodnya. Ini dia teman-teman hasilnya. Setidaknya ada ya stok aku untuk sahur seminggu ke depan ini. Nah, selanjutnya lagi nanti aku bakalan buat lagi gitu. Emang sih rempong ya, daripada nggak ada ya, mendingan buat aja sedikit gitu. Nah, di sini aku lanjut cuciin piring lagi nih teman-teman. Tadi pagi sih udah, cuman ini karena habis food prep jadi ada cucian piringnya lagi gitu. Nah, setelah cuciin piring aku lanjut lap-lapin di bagian kompor, dindingnya juga, dan di bawah kompor. Sudah selesai video aku kali ini, sampai sini dulu. Assalamualaikum teman-teman, semoga bermanfaat. See you di next video.